Suara kan? Maaf guys ya. Saya lupa matiin mic-nya sejak 2 hari yang lalu. Jadi izin sebentar saya ganti baterai ya. Bentar. Bentar. Bentar guys. Parah ini. Ini parah ini. Mohon bersabar guys ya. Anggap ini ujian. Mohon bersabar ya kawan. Loh kok orangnya hilang, ambil baterai bang. Sabarlah. Kita cek dulu ya. Bayangin ngap 2 hari 2 malam lebih mic-nya nyala, saya lupa matiin. Bentar ya. Coba ini gimana? Coba guys. Ini kayaknya bisa deh, masih ada baterainya ini. Meskipun lama nggak dicas. Ini gimana? Ya kawan. Sip, oke, siap. Terima kasih bang. Oke banget. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabat dan saudaraku, kawan-kawanku, dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua salamnya dari awal sampai akhir. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Purwakarta hadir. Siap, Purwakarta. Salam buat teman-teman Purwakarta. Surabaya. Oke, Surabaya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di awal tadi. Ternyata mic-nya lobet ya, baterainya. Udah 2 hari nggak saya matiin, nggak lupa matiin mikrofonnya, jadi nyala terus dia. Selama 2 hari ternyata bisa lobet juga ya. Lampung Tengah nyimak, siap. Garut hadir bung, oke, aman, siap, oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ngopi. Pekanbaru, oke, siap, Bang Rian, Pekanbaru. Ya, sahabat Ustaz Somad. Sekali datanglah ke live TikToknya UAS, kasih gift, ya kan? Tajul Arabin hadir bang, siap. Lupa dari 26 ke cucu, bukan 26, 29 ya. 28, 29, 38 gitu-gitu. Bentar ya, yang komen piting-piting dari tadi nih orangnya Kumar ya. Bang, kalau saya takut dari awal saya nggak nge-YouTube ya. Saya ngelapor ya, walaupun laporannya sampai sekarang pelakunya nggak ditangkap ya. Saya membuktikan kalau saya taat hukum. Ya. Kalau saya mau main cara-cara radikal, cara-cara premanisme seperti mereka, saya jamin malam itu mereka keluar mayat dari Bujung. Itu. Saya jamin. Saya jamin 8 orang yang hadir malam itu keluar jadi mayat. Kalau saya mau cara kayak gitu. Ya, itu ketika masa udah ngumpul ya. Masa ngumpul itu mereka masih di situ, masih coba ngeles ya.
masih coba ngeles, katanya mereka ngapa segala macam. Masa udah banyak datang, saya udah dilarikan ke dalam rumah, diamankan, ya. Itu orang-orang yang berdatangan itu belum tahu telinga saya robek. Kalau saja saya mau memprovokasi malam itu, yang 8 orang itu jadi mayat. Jadi mayat, kalau saya mau, ya. Tapi saya berusaha untuk meredakan amarah massa. Nah, itu. Saya berusaha. Oke? Jadi nggak usah komen-komen memancing-mancing Anda di sini, nggak akan laku, ya. Dan laporan tersebut sampai kapanpun nggak akan saya cabut. Hari ini nggak diproses, mereka nggak ditangkap, ya udah nggak apa-apa. Sampai kapanpun nggak akan saya cabut. Nggak ada cerita. Jadi kalau saya mau memprovokasi malam itu, jadi jenazah semuanya. Tapi saya masih menaruh kepercayaan, ya, kepada pihak yang berwajib, walaupun sampai sekarang belum ditangkap, ya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kaum muslimin yang peduli dengan masalah nasab itu, ya. Saya ingin membuktikan itu. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya, ingin membungkam suara saya selama-lamanya. Bahkan ketika BAP, ya, ketika buat laporan dan juga di keterangan tambahan, itu saya jelaskan, ya, bahwasanya saya merasa keselamatan saya terancam. Kemudian bapak-bapak polisi yang mewawancarai saya mengatakan, berarti Anda takut? Enggak, saya nggak takut, Pak. Orang takut dengan merasa keselamatan terancam itu berbeda. Itu saya bilang di Polres itu. Kalau saya takut, Pak, saya nggak ngonten dari dulu. Ah, itu. Jadi saya ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia, kelompok-kelompok orang-orang yang selama ini teriak komunis di negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya siapa yang komunis? Ya, siapa yang melakukan cara-cara PKI itu? Biar paham kalian. Alhamdulillah, jangan ikut cara mereka, Bung. Makanya saya bilang, Bang, kalau saja saya nggak mau taat hukum, malam itu semuanya jadi mayat. Justru saya berusaha untuk mereda amarah massa. Nah, sampai-sampai saya lupa kalau saya sedang terluka itu. Terakhir semua pada ngerubungin saya, ya udah kita ke rumah sakit dulu, gimana pun ini kita obatin dulu. Baru saya sadar kalau telinga saya sobek gitu telinga saya. Mempraktekkan cara-cara PKI kok bangga. Tapi teriak PKI di Indonesia. Ya. Oke, itu mukadimah ya. Bang Ipul, Bandung siap. Terima kasih kehadirannya. Salam buat teman-teman di Bandung. Dari Bandung untuk Bandung ya. Kapan-kapan kopdar kita ya. Buat babaturan aing di Bandung. Udah hilang yang tadi. Kerjang Abah ya, siap. Aduh, khususnya untuk teman-teman semuanya di Provinsi Jawa Barat ya, bukan cuma Bandung, tapi di seluruh Jawa Barat. Jangan terprovokasi oleh provokasi dari si Bahar. Jangan, ya. 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya bahas, ya. Saya bahas tentang konten si Bahar kurang lebih seminggu sebelumnya itu. Kalau nggak salah di Surabaya itu dia bilang, sebentar lagi bakal ada pilkada serentak.
Jadi silahkan berbeda pilihan, jangan saling hina, jangan saling segala macam. Kurang lebihnya begitu ya. Di Surabaya Bahar ngomong gitu. Apa nggak ada job di sana, Har? Apa nggak ada calon yang mau ditenggelamkan? Apa gimana? Gua nanya ya, nanya. Kok di Jawa Barat narasinya beda lagi? Ah, mungkin si ini tadi nggak berani sebut namanya. Saya sebut nama, Deddy Mulyadi katanya. Wah, mereka pun bersorak. Seolah-olah berani menyebut nama Deddy Mulyadi adalah pemberani. Seolah-olah. Ya. Kemudian Bahar bilang, jangankan Deddy Mulyadi, Jokowi aja saya sebut. Katanya gitu. Apa susahnya nyebut Jokowi? Lu tolol apa idiot? Masa nyebut Jokowi suatu kebanggaan? Yang nyebut Jokowi ya banyak lah, wong dia presiden. Dan orang berani lah, ya kan? Apa susahnya nyebut nama presiden? Kalau cuma Jokowi, saya nyebutnya Insinyur Haji Joko Widodo, itu lebih lengkap. Nah, istrinya saya berani sebut nama istri Pak Jokowi, Ibu Iriana. Anak-anaknya saya sebut itu, ada Kaisang, ada Gibran itu, mantunya Bobi Nasution. Gue sebut, masih berani gue dong, Har. Kalau di daerah saya ya, bukan cuma daerah saya, pokoknya di orang Mandailing, orang Batak dan sebagainya ya, itu namanya si Panggaron. Woi, mana ipar saya Bayarangkuti mana? Itu namanya si Panggaron itu. Tahu kalian si Panggaron? Tahu nggak kalian si Panggaron? Apa ya bahasa Indonesianya? Itu istilah itu kalau di kita ya. Ya, istilah itu. Coba yang paham coba. Siapa Hasbullah Rangkuti mana? Ada nggak yang paham istilah itu? Intinya kalau di daerah saya itu, khususnya daerah Medan lah itu. Ya, itu namanya si Panggaron itu. Cari perhatian, lebih dari itu malah, ya. Lebih dari itu. Kalian kalau ada yang sering nonton TikTok gitu ya, kalian tanya ke ketua naga hitam itu. Tahu nggak kalian ketua naga hitam itu? Ketua apa itu si Panggaron, kalian bilang itu biar dijelasin sama dia. Ya. Jadi kalau di istilah di daerah saya gitu, itu model-model Bahar itu namanya si Panggaron. Ya. Si Panggaron itu makin diangkat makin menjadi gitu loh. Uh, Makin diangkat makin wah, kalau nggak diangkat nggak ngomong, nggak. Makin dipuji makin diangkat makin gila itu. Diangkat itu dipanggar gitu, jadi makanya disebut si Panggaron itu. Alhamdulillah. Gitu, saudara ya. Kalau di Sunda itu opongan, Bung. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi di daerah lain, Bahar ngomong, apa namanya, meskipun beda pilihan, jangan ribut ya. Jangan, apa lagi, jangan saling caci maki, jangan begini, jangan begitu gitu. Panas ini, Mukibin, ada Mukibin garis keras ini. Kenapa nggak mulut yang robek ke telinga? Mulut saya robek ngambil nih. Ini mulut saya kalau nggak robek saya nggak bisa ngomong. Gitu. Ya, kalau mulut saya masih ketutup gini, itu saya nggak bisa ngomong. Hmm. 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 Jadi mulutnya robek ini. Tuh. Maka bisa ngomong. Kamu mulutmu nggak robek, mulutmu dilem itu, dijahit mungkin ya, makanya kamu cuma bisa
Oke ngap, gantian yang habis baterai ya. Mohon maaf ya. Sekarang jelas kan? Tanpa mic dulu kita ya, tanpa mic dulu ya. Yang penting kedengaran ya. Kedengaran nggak? Mana tadi? Gitu amat lu nyari sesuap nasi. Itu lu bilangin ke si Bahar. Ya. Bilangin ke Bahar, Har gitu amat sih nyari sesuap nasi. Ya kan? Sampai caci maki Jokowi ya. Sampai nyerang-nyerang Deddy Mulyadi ya kan? Gitu amat sih nyari sesuap nasi. Ya. Bilangin tuh ke siapa? Ke si itu siapa? Ke si Bahar ya. Bilangin. Kerjalah kayak saya, kadang nguli, ngaduk semen ya kan. Yang penting halal, ngapain malu? Pakai kabel bung, pakai handfree ya bentar ya. Bisa sih, cuma ada ribet ngap. Gimana jelas? Jelas gini kan? Bilangin ke Bahar, Har gitu amat sih nyari sesuap nasi ya kan, ngata-ngatain presiden hate, jelas banget dia laki, ngata-ngatain presiden banci, padahal dirimu sendiri yang pakai lipstick. Gituin ke Bahar ya. Apa ini Denny Wahyono, ayo ganyang Fufu Firza, itu gimana itu pengajian Fufu Fafa nggak laku. Mending Fufu Firza daripada Fufu Fafa ya, lebih enak gitu ya. Salam kenal Bang Lubi, siap. Bisnis air lagi sepi, nah itu segitu banget sih nyari apa namanya, nyari duit ya kan, air barokah lah, apalagi siwak bekas lah, tasbih lah. Gitu amat sih ya. Ada yang habis nyapres live TikTok sampai subuh nunggu dikasih gift. Gitu amat sih ya kan, nyari sop nasi. Kerja itu kerja. Ada yang jual apa, kain pisuah palsu ya, ada. Gitu amat sih nyari suap nasi, gitu amat sih nyari duit ya kan. Ini di Pilgub Jabar nanti ada ini enggak, Rizik, ada ijtima enggak nanti? Pilgub Jabar ada ijtima enggak? Ijtima lagi dong ya. Saya berharap supaya kalian ijtima lagi untuk Pilgub Jabar, dan tolong jangan kalian pilih Mang Deddy Mulyadi sebagai hasil ijtima kalian. Saya minta tolong banget ya. Tolong. Jangan pilih beliau sebagai hasil ijtima ya. Takut rungkat nanti. Karena Pak Prabowo 2019 kalian ijtima akan rungkat. Ya kan, 2024 Anies kalian ijtima akan rungkat ya. Jadi kalau bisa nanti Pilgub Jabar ya, kalian ijtima lagi ya. Ijtima lagi. Tapi tolong jangan kalian pilih Mang Deddy Mulyadi sebagai ijtima ya, hasil ijtima kalian ya. Jangan. Dan saya pribadi yang tidak punya pengaruh, bukan ulama, bukan tokoh, cuma tukang bacot di YouTube, menyerukan, mengajak kepada semua saudara-saudaraku, khususnya warga Jawa Barat, kalau nanti Mang Deddy Mulyadi nyanggup datang ke TPS, pilih beliau. Itu dari saya ya.
Bukan ijtima ini, bukan. Bukan. Bung Lubis, kabarnya Amin Rais akan ganyang Gibran habis Gibran dilantik. Si Amin. Ya tahulah Amin sama Mega. Kurang lebihnya gitu dulu kata Gus Dur ya. Nah, Amin sama Mega katanya. Saya kalau orang ngomong Amin Rais itu saya ingat almarhum Mbah Gus Dur itu ya. Saya ingat itu. Dia juga sebut nama itu, Amin sama Mega katanya gitu. Sebut nama. Aku tetap dukung Deddy Mulyadi, Bung Lubis. Mantap. Makanya saya bilang, tolong kalian kelompok ijtima ulama, nanti tolong kalian berijtima untuk Pilgub Jawa Barat, tapi jangan kalian pilih Mang Deddy sebagai hasil ijtima. Biarkan Mang Deddy dipilih oleh warga Jawa Barat, bukan kalian. Dan saya pribadi akan menyuruhkan kepada saudara-saudara saya di Jawa Barat untuk memilih mencoblos Mang Deddy, ya. Apa ini, Pul? Salam dari Kang Deddy, Bung. Siap. Waalaikumsalam, Mamang. Jangan mau dipilih oleh ijtima ulama kalau Anda tidak mau rungkad. Ya. Aku dukung yang tidak didukung Bahar. Nah, itu. Pakai khas anjanya dong. Belum ada momen ya. Kan beberapa malam lalu saya sudah bilang juga itu pas waktu saya belum bahas Mang Deddy, ada yang komen gitu kan. Bahar begini ke Deddy. Saya bilang itu serangan kepada Mang Deddy Mulyadi dilancarkan karena apa? Maksudnya serangan di situ artian kalimat-kalimat yang memojokkan, menjatuhkan, pembunuhan karakter dan sebagainya. Karena ya beberapa bulan sebelumnya saya pernah lihat video Mang Deddy itu lagi orasi, dia di panggung, bisa dibilang lagi pidato dan segala macam lah ya. Nah, itu beliau merosting Mbak Alawi. Mantap ya. Nah, ada orang yang selalu menceritakan leluhur kami begini. Leluhur kita orang-orang Indonesia, leluhur kita lebih mulia katanya. Kurang lebihnya begitu. Dan saya setuju itu. Nah, jangankan saudara-saudara saya yang di Jawa Barat, kita secara umum di Indonesia ya, leluhur kita itu mulia, nggak usah minder kalian. Kenapa saya bilang? Mereka itu berjuang, tenaga, pemikiran, keringat, darah, bahkan nyawa untuk kemerdekaan ini. Walaupun nama mereka tidak ditulis sebagai pahlawan nasional, di kampung-kampung, di desa-desa, semua berjuang itu untuk kemerdekaan itu. Ya. Kita bangga itu leluhur-leluhur kita orang Indonesia. Leluhur kita bukan yang datang dari luar negeri, didatangkan oleh Belanda, kemudian bekerja untuk Belanda, bukan. Bukan itu leluhur kita, bukan. Ya. Nah, walaupun nama mereka, kakek moyang buyut kita semuanya dulu itu tidak diabadikan lewat tulisan pahlawan, gelar pahlawan nasional seperti Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, dan segala macam Teuku Umar. Meskipun nggak seperti itu, masih banyak warga Nusantara, rakyat Nusantara yang dulu itu saling bahu-membahu ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, kemerdekaan negara ini. Itu leluhur kita. Ya. Leluhur kita itu. Jadi kita harus bangga. Ngapain kalian membanggakan leluhur orang-orang yang dulunya didatangkan oleh penjajah Belanda untuk bekerja dengan mereka? Betul kata Mang Deddy. Iya. Ya. Jenderal Besar Bahar gimana? Besar apanya dulu? Hah? Saya tadi menyebutkan Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, itu fakta ya, bukan pengakuan. Gelar itu diberikan ya. Nah, dari negara kita ini ada 3 Jenderal Besar. Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar Soeharto, itu Pak Harto. Dari Indonesia ada 3 Jenderal Besar. Nah, itu.
Satria Arjuna, antum bahas bahar nggak takut diratakan bung? Diratakan apa? Diratakan pakai lipstick atau pakai skincare? Jangan, saya nggak butuh skincare. Ya, apa adanya. Kita apa adanya, nggak usah di lipstick, apa adanya ya. Kopi, Arabica Gayo, rimba kopi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya lihat itu waktu itu cuplikan video Mang Deddy Mulyadi mengangkat leluhur-leluhur orang Nusantara, orang Indonesia. Nah, karena katanya ada orang yang selalu tiap hari membanggakan leluhurnya. Leluhur kita lebih mulia itu. Nah, jadi kalian gak usah heran kalau Mang Deddy diserang ataupun ya begitulah di panggung-panggung oleh orang-orang yang Mang Deddy tidak mau mengangkat leluhur mereka. Paham kan? Hati-hati Bung Ruby, Star Bahar ngambek. Dia mah nggak usah dihati-hatiin juga, emang ngambekan, nangisan. Nggak kalian ceramah dia dulu di daerah Pontianak apa di mana itu? Ceramah sambil nangis, lipstiknya luber jadinya. Kena basah, kena keringat dan air mata. Itu. Ada itu kan videonya. Luber itu lipstik. Kasihan saya lihatnya. Belilah lipstik yang mahal, yang permanen, meskipun dia pakai tisu itu nggak hilang, ya kan? Modal lah, kalau mau cantik. Siapapun calon yang di endorse klan plat G nggak akan saya pilih. Mantap, bagus. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya khususnya sahabat Bung Lubis di seluruh provinsi Jawa Barat. Nanti ketika di hari Pilgub Jabar, datang ke TPS, ramaikan dengan tertib, coblos Mang Deddy Mulyadi. Ya, walaupun saya tidak menggelar ijtima untuk hal tersebut ya. Menang nggak kira-kira Pak Deddy di Pilkada Jabar? Insya Allah ya, Insya Allah. Makanya saya bilang untuk Mang Deddy juga, kalau misal nanti ada ijtima ulama dari kelompoknya Rizik atau Bahar di Jawa Barat mengundang Anda jangan mau datang ya, jangan mau datang, jangan ya, Mang Deddy jangan mau datang. Karena Bang Deddy itu nggak butuh ijtima kelompok mereka untuk jadi Jabar 1 ya. Tapi yang dibutuhkan itu adalah ketulusan, keikhlasan dari rakyat ataupun warga Jawa Barat untuk mendukung dan memilih beliau. Bukan ijtima mereka yang dibutuhkan ya. Insya Allah Bang Deddy menang tanpa ijtima, insya Allah ya. Nggak usah takut, nggak usah takut. Salam Bung Lubis, ana sahabat TIJ, siap ana. Saya Bung Lubis, ana. Pesantren Bahar itu sebulan bayar berapa Bung? Tanya lah Bahar, katanya gratis. Nanti bahas kita ngamuk lagi, ya kan? Apa ini? Firza Ananda Nasution, Gus Miftah jadi calon menterinya Pak Prabowo. Gus Miftah itu pro Ba'alawi, jadi hati-hati kalian para pembenci Ba'alawi. Gus Miftah termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo jadi menteri atau enggak wallahu alam, ya kan?
Nah, cuman yang saya salut di situ dan saya sangat senang melihatnya itu ketika kedatangan Gus Muhaimin Iskandar. Salah satu yang dipanggil juga oleh Pak Prabowo atau yang kerap dipanggil Caimin. Beliau sangat senyumnya itu lebar sekali. Saya sangat bahagia melihatnya, menyala Caimin ya. Menyala. Miftah itu nggak ngaruh, nggak ngaruh. Lihat nggak kalian videonya itu? Detik-detik datangnya Caimin itu ketika dipanggil oleh Pak Prabowo dari uh, sekian banyak yang dipanggil gitu kan, salah satunya di antara salah satunya itu ada Caimin, itu senyumnya semringah banget itu kan bahasa politik. Yang mananya bang bahasa politik? Alhamdulillah. Apa ini, si Bahar itu salah lawan, hayu orang Sunda Kumajabar usir si Bahar. Pokoknya atur kalian dah, yang penting sportif ya. Haikal Hasan orang dekatnya Rizik. Haikal Hasan itu pengkhianat kata Bahar ya. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, siapa lagi? Bakhtiar Nasir ya. Kopi apa itu? Arabica Gayo. Yang mau pesan itu di Bang TIJ ya. Kalau saya nggak jualan kopi, Bang TIJ jualan kopi. Kita nggak malu jualan, Kak. Namanya jualan itu usaha halal, bukan dawir ya. Jadi banyak saya lihat ya, ada yang menyerang Deddy Mulyadi, Bang Deddy lewat komentar-komentar, alah modal pansos di medsos nyagup segala macam gitu. Intinya modal follower, modal subscriber gitu. Ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Itu tidak melanggar undang-undang. Dia selain tokoh politik ya, selain kader partai, Bang Deddy juga pegiat medsos. Apa salahnya? Ya, daripada jualan nasabnya aja nggak jelas ya, di mana salahnya, di mana letak salahnya? Lagi ngopi Bung Dubi, salam dari Palangkaraya. Ngap, siap Ngap, terima kasih ya. Kapan Bahar mengatakan Bakhtiar Nasir pengkhianat? Bro, bagi mereka kalau udah udah keluar dari kelompok itu, saya aja dicap apa? Tadi ada yang komen dari Muhyiddin jadi munafik, dari Muhyiddin jadi pengkhianat segala macam, ya kan? Nah, saya berstatement Bakhtiar Nasir seperti itu, maksudnya pengkhianat bagi kelompok tersebut karena dia udah mulai berani menyerang mereka. Itu. Jadi mau Haikal Hasan kayak masuk ke kabinet Pak Prabowo, mau Miftah, nggak ngaruh, itu urusan Pak Prabowo. Ya. Nah, Bahar tinggal di Jabar Bang, di mana tuh? Ya biarin aja. Justru karena dia tinggal di Jabar ya. Karena dia tinggal di Jabar, makanya begitu begitu bersemangat ya. Maka saya bilang tadi, kalau nanti ada ijtima ya di Jawa Barat, ijtima ulama tentang pilgub, karena kan Rizik meskipun dia Petamburan, tapi kan dia punya markas itu di Jawa Barat, di Bogor. Bahar juga Jawa Barat. Nanti kalau ada ijtima, saya minta tolong supaya kelompok ijtima ini ya, jangan, tolong banget ya, jangan pilih Bang Deddy. Tolong banget. Saya minta tolong ya. Sama halnya dulu ketika sebelum Pilpres, saya sampaikan
supaya kelompok Ijtima jangan mendukung Pak Prabowo. Ya kan? Masih ada videonya itu. Tolong kelompok Ijtima jangan kalian pilih, jangan kalian dukung Pak Prabowo Subianto. Ya. Begitu juga halnya dengan Pilgub Jawa Barat nanti ya. Tolong banget. Ya. Tolong banget jangan kalian pilih Mang Deddy Mulyadi ya. Kalau kalian mau serang kayak si Bahar itu ngata-ngatain itu, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Mudah-mudahan itu jadi berkah buat Mang Deddy ya. Jadi bisa jadi Jabar 1. Alhamdulillah. Jangan lupa tatap layar ya. Kita live sampai subuh. Tolong kasih gift-nya. Takut sial yang up. Nah itu dia. Makanya saya bilang persis seperti yang saya katakan dulu sebelum Pilpres tentang Pak Prabowo ya. Supaya jangan dipilih oleh kelompok Ijtima. Nah, sekarang juga ya. Tolong jangan kalian pilih Mang Deddy Mulyadi sebagai hasil ijtima kalian. Karena Mang Deddy itu butuh dipilih oleh warga Jawa Barat ya. Kecewa banget sama si Bahar gara-gara ngomongin Bapak Aing. Lu baru ini kecewa. Ya kan? Pokoknya sadarlah kalian. Bukan berarti saya mengatakan kalian selama ini dalam artian tidak sadar hilang akal, bukan. Sadar dari doktrin-doktrin yang merendahkan pribumi, yang merendahkan, bahkan ada yang kadang terkesan ada unsur penistaan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dikatakan oleh Bahar ketika ditantang tes DNA itu kan, itu merendahkan Nabi, itu sikap kurang ajar kepada Nabi itu, ya. Ada nggak mereka yang berani teriak-teriak penistaan agama, tangkap si Bahar, kepung istana, gitu, desak presiden untuk menangkap penista Nabi karena sudah nantangin bongkar makam Nabi segala macam, ya. Nggak akan berani mereka. Padahal jelas-jelas itu sangat merendahkan ya. Gimana kasus Dawir kemarin? Kasus Dawir apa nggak? Ya emang lebih baik guru ngaji di kampung bang. Bukan perbandingannya, bukan ya. Bukan masalah perbandingan ya. Tapi tolonglah lebih teliti ya, lebih teliti. Nah, tolonglah lebih teliti dalam mencerna narasi-narasi yang mereka sampaikan. Gitu. Mas Bahar. Nah itu dia, Mas Anies. Ntar ada yang keren nih, Subki. Sumpah bang, gue dulu sangat memuja-muja si Bahar. Anjay. Oh anjay kayak itu. Terus pas tadi lihat si Bahar bahas Kang Deddy, kepala saya langsung berapi. Langsung menyala Bang Subki ya. Menyala. Sorry ngap, ini lagi bahas apa? Lagi bahas Bahar ngap. Ya. Saya meminta tolong banget kepada kelompok Bahar ataupun kelompok ijtima mereka supaya nanti jangan mendukung Mang Deddy gitu di Pilgub Jabar. Gak usah. Ya. Bahar berani kok nyebut namanya. Deddy Mulyadi katanya. Berani dia ya. Bagi dia itu sebuah kebanggaan, sebuah keberanian ya. Jokowi aja saya sebut katanya gitu. Nah, berani nyebut Jokowi itu udah disebut pemberani kalau bagi si Bahar ya. Jadi kalau salah pilih lawan, iya nggak? Jadi kalau itu tolak ukurnya, Bahar ini luar biasa pemberaninya ya. Nah, karena berani menyebut nama Jokowi. Berarti Makom Bahar ini luar biasa, berani menyebut
nama Jokowi. Sedangkan saya berani menyebut nama si Bahar, si Bahar, Har, Bahar. Lebih berani lagi dong saya. Kalau tolak ukurnya berani sebut nama. Itu. Si Panggaron, ya. Pokoknya untuk Mang Deddy Mulyadi, aja terus ya. Bung Lubis berani nggak sebut Neng Bahar? Nggak berani saya sebut Neng Bahar, nggak berani. Karena Bang TIJ yang boleh nyebut itu. Nanti dia cemburu ke saya. Nah, apa maksud kau Bung Lubis sedikit nanti sama Bang TIJ itu? Kalau saya sebut Neng Bahar. Jadi saya nggak berani nyebut Neng Bahar, nggak berani. Ya. Singa bahari, singa laut. Arjuna, Satria Arjuna, jangan memancing Anda. Jangan memancing Anda ya. Biasa yang dipilih Bahar kalah mulu kongap. Iya makanya itu. Saya bilang tolong jangan pilih untuk dari kelompok ijtima supaya jangan memilih Mang Deddy gitu. Kalau Tante Bahar juga saya nggak berani saya nyebutnya karena Bang TIJ itu bukan om saya. Ya. Nanti saya dimarah sama Bang TIJ. Pokok nama Jeng Bung Lubis sehat selalu, amin. Jaga kesehatan, insya Allah. Bentar lagi akan selalu bergadang bersama anak-anak, selamat pokoknya mah. Amin. Terima kasih doanya. Bergadang Jeng Barudak ya. Bung, dulu jadi Mukibin Bahar berapa tahun? Kalian cek aja di konten-konten lama ya. Wah, bentar lagi jadi Bapak Lubis nih. Oh, bukan Bapak Lubis, bukan. Tetap Bung Lubis dong. Bang, kenapa harus cinta para habaib DLL? Tanya ke Somad. Karena kalau udah nggak cinta, kata Somad ya, kata Ustadz Somad, kalau udah nggak cinta kepada para habaib, maka nanti tidak akan bisa mencintai ulama, maka nanti akan menolak Islam. Begitu. Entah teori dari mana itu ya. Begitu ya. Oh, abang dulu sempat ngikutin mereka. Wah, belum tahu. Anda pendatang baru Anda di sini ya. Nanya lagi. Mancing-mancing itu. Anda memancing Anda. Memancing masa lalu Anda. Somad tetap ganteng kan bang? Ganteng dong. Ganteng. Dia laki-laki itu ganteng. Kalau perempuan itu cantik, laki-laki ganteng. Gitu. Kita nggak boleh menghina fisik, nggak boleh. Ya. Jangan, nggak boleh mengatakan, oh artis yang pesek jelek itu nggak boleh. Itu body shaming, nggak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ciptaan Allah, mau bagaimanapun hidung saya tidak mancung seperti ini bukan pesanan saya. Bibir saya tidak merah merona bukan pesanan saya. Jenggot saya irit seperti ini juga bukan pesanan saya. Bukan, ya. Bukan. Kulit saya hitam kayak gini bukan pesanan saya. Ya, badan saya kurus nggak kekar itu bukan pesanan saya. Bukan, ya, bukan. Jadi kita nggak boleh menghina fisik. Abdul Somad ya ganteng. Semulia apa para habib itu bang? Ini pertanyaan yang cadas ini dari tadi. Semulia apa? Si kampret. Semulia apa? Paling mulia. Jawab bang, bentar ya. Semulianya itu gimana ya? Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat cerita mereka itu, salah satu tokoh Ba'alawi itu pernah mi'raj 70 kali sehari. Nah itu.
Mi'raj 70 kali sehari kendaraannya kambing. Anda bisa bayangkan semulia apa itu di jawabannya ya. Ada lagi tadi pertanyaan cadas juga dari Ahmad Dahlan. Garomah terkini kaum Ba'alawi apa? Kalau garomahnya itu semua bisa, jadi nggak ada yang terkini, yang terdulu nggak ada, semua bisa ya. Semua bisa. Apa sih yang nggak bisa? Tai jadi emas saja bisa. Tadi saya lihat itu ada tai emas di postingan Bang TIJ. Bang, mending jadi Wahabi atau Mukibin? Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Nah, itu jawabannya. Cuman saya nggak bisa nyanyi ya. Jadilah dirimu sendiri. Ada lagi nggak pertanyaan cadas? Kalau Habib itu super mulia, kenapa nggak jadi presiden RI? Oh, karena bagi mereka, ya kalau berbicara jabatan, saya ingat dulu omongan Bahar ya. Jangankan jabatan itu di mereka, hewan peliharaan mereka saja nggak mereka izinkan itu untuk menerima jabatan. Saking hinanya itu di mata mereka. Atau saking tidak berharganya, kurang lebihnya seperti itu. Hewan piaraan mereka aja seandainya harus jadi pejabat, itu nggak mereka kasih. Nggak, ya. Itu contoh kemuliaannya itu, perumpamaannya ya. Ada lagi nggak pertanyaan cadas? Bang, kalau Tarim keramat, kenapa mereka lari ke sini? Supaya Indonesia ini ada keramatnya juga, gitu. Di sana itu udah full, ya, udah full keramat. Nah, jadi supaya kita kebagian keramatnya, ya. Kalau di sana udah sangat-sangat keramat, debunya aja wangi, tiang aja bisa ngomong, menegur orang sholat. Jadi udah full keramat di sana itu. Belum kumisan udah jadi wali. Itu. Bung Lubis sekarang ikut Salafi, jenggotnya terbukti. Oh enggak, kalau Salafi jenggotnya enggak irit kayak saya. Kalau saya irit jenggotnya ya. Nah, Bang, ada lelang siwak bekas nggak di sini? Nggak ada. Siwak saya nggak saya lelang itu. Siwak saya buat saya pakai. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan cadas? Yang cadas-cadas dong, yang cadas ya. Yang terkini, entah seputar karomah, seputar kemuliaan. Nah, itu saya senang itu karena menambah wawasan juga bagi saya ya kan. Barangkali ada yang yang belum saya ketahui gitu kan, sharing gitu. Bang, yang gaji Habib siapa? Oh, mereka itu tidak digaji, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Ikhlas. Misalnya kalau tidak salah kata Rizik ya dulu ketika dia membahas Habib Utsman bin Yahya yang bekerja untuk Belanda, itu tidak digaji, saudara. Bekerja untuk penjajah, ikhlas ya. Panas, haus, kau kah itu Bung Lubis? Nggak paham saya, Bang. Tidak paham saya. Bang, kiat-kiat dawir. Oh, saya kasih amalannya ya. Yang pernah saya dengar lewat rekaman suara si Bahar waktu itu. Kurang lebihnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wa tahiyatan wa tasyrifan wa takriman ilaikum. Ya Gus Azhar. Masya Allah, Allah yusahil umurakum, yasabbit aqdamakum fil asri da'wa khidmatil Islam wal muslimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Gus, gimana kabarnya Gus? Sehat Gus? Gus, ana ada hajat penting, ana WA dibalas ya. Jadi makna yang bisa kita ambil dari situ untuk melancarkan pendawiran itu, ucapkan salam ke orangnya yang mau kita dawiri misalnya kan, ucapkan salam dulu, habis itu doa yang baik-baik ya. Doakan yang baik-baik gitu. Nah, salaman wa tahiyatan wa tasyrifan wa takriman. Nah, salam, tahiyat, penghormatan, tasyrifan, takriman, kemuliaan, ilaikum, semoga tercurah kepadamu. Wahai fulan bin fulan. Gitu-gitu ya. Habis itu semoga Allah mempermudah semua urusanmu dalam urusan dakwah, dalam berkhidmat kepada umat Islam dan kaum muslimin dan kepada agama ini. Udah kamu doakan, udah kamu puji-puji, kamu angkat-angkat, ya kan, habis itu tanya kabarnya sekedar basa-basi. Habis itu baru bilang ada hajat. Itu.
Cara menikahi Habibah Anda harus jadi Habib. Kalau ahwal tidak boleh, nanti zina itu. Di fikih mereka ya. Gitu. Bang TIJ, saya nggak berani baca komennya Bang, takut kualat saya. Bukan makom saya. Tadi juga ada yang ngomong gitu Bang. Bang Lubis berani nggak nyebut Neng Bahar katanya gitu. Saya tidak berani. Nyebut Neng Bahar saya tidak berani, nanti Bang TIJ marah kepada saya bilang gitu. Kalau Tante Bahar berani nggak katanya, itu juga saya tidak berani karena Bang TIJ itu bukan om saya gitu Bang. Jadi itu abang yang lebih berhak gitu ya, bukan magom ya. Nona Bahar berani nggak? Nggak berani juga saya nyebut Nona Bahar, itu diamuk saya sama Bang TIJ nanti itu ya. Dulu pernah cium kaki si Bahar nggak Bang? Nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, ya. Ahmad Dahlan, waduh mantan Panglima Kibin kumpul, semangat suarakan kebenaran. Saya tahu yang Anda maksud. Pak itu kan Pak Muhammad S kan? Pak Muhammad S itu jangan main-main kalian ya. Aduh Pak Haji ini lagi butuh kamera untuk pondoknya Habib Bahar begini-begini, dibeliin kamera sama dia. Itu dibeliin kamera sama dia. Saya nggak tahu kalau kameranya udah dibeliin sama dia. Saya masih donasi sana sini, berinfak lah kalian, bantu perjuangan guru mulia. Double kill nggak itu? Hah? Mana Muhammad S? Kok hilang dari line dia? Kameranya mahal, ya sekitar 10 juta lah kurang lebihnya ya kan. Daripada beli sempak, itu bukan beli sempak, ngap. Anda cuma itu doang bisanya ke saya. Hah? Apa nggak ada yang lain jurus andalannya? Woi Muhammad S, nongol lah. Jangan ngakak-ngakak sendiri di sana. Ya kan? Bang, Bahar bisa kaya uang dari mana? Lah, Anda masih nanya uang dari mana? Lihat aja tuh, siwak harganya berapa itu siwak bekasnya? Berapa juta? Sorban bekasnya berapa juta? Apalagi itu? Tasbih bekasnya berapa juta? Anda masih nanya. Ya kan? Menurut Bang Lubis, pedang Bahar bikin orang mana? Maksudnya bikinan orang mana? Nggak tahu saya. Bisa jadi online, nggak tahu juga saya. Pedangnya itu ya, nggak tahu saya. Yang dipakai itu ya, bas pohon pisang terus nyangkut, pohon pisangnya nggak putus semua. Yang itu kan? Atau yang mana? Kalian pertanyaannya kok malam ini cadas-cadas ya? Atau itu pedang yang dipakai buat tebas paku itu? Habis itu pegang perut jamaahnya gitu, baru digini-giniin doang. Menurut Bang Lubis, kalau Bahar masuk ke Muhammadiyah jadi apa Bang? Nggak jadi apa-apa. Cara mengeluarkan otak Kibin gimana Bang? Nggak ada caranya. Emang ada otak? Wih parah ini. Berarti Bahar itu pedagang atau Habib? Habib pedagang, bisa juga. Ya. Enak nggak Bang rokok dia itu? Maksudnya Don Smith, nggak tahu saya beli, coba. Bukan pendawir, pedagang. Tadi kan pertanyaannya Habib atau pedagang gitu. Bisa aja Habib yang berdagang, ya kan? Habib lelang, Habib yang melelang gitu kan. Kan dia nggak dagang, lelang.
dagang juga sih itu, dagang apa itu, air ya, air doa ya. Nah, dagang sama lelang ya kan. Kayak di novel-novel itu ada pelelangan ya kan. Ada pelelangan artefak umur 500 tahun, gitu-gitu. Nah, saya suka itu acara-acara lelang ya. Jadi yang dilelang itu adalah barang-barang berharga yang ada nilai sejarahnya dan seterusnya. Bertahun-tahun bahas tentang Bahar nggak bosan ke? Abang aja nggak bosan, buktinya komen. Alhamdulillah ya. Gratis nggak mondok di Ardawiri, Bu? Nggak tahu saya di mana Ardawiri itu, nggak. Foto bapaknya jangan ke bapak-bapak dong. Kalau masalah lelang nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau ngomongin bapaknya, kecuali ada memang ada pasal yang sah untuk masuk ke situ. Misalnya seperti yang pernah saya bahas, Bahar ngakunya keturunan ke 38, sedangkan bapaknya ke 33. Itu kan dari perkataan dia sendiri. Masa bapak dilelang, nggak boleh kayak gitu ya. Anak punya abah kita, nah itu. Nah, dia sendiri kan yang mulai itu. Katanya ayah dia, bapaknya dia, abahnya dia keturunan ke 33, sedangkan dianya keturunan ke 38. Gitu. Jadi jarak dia ke bapak dia itu 5 generasi ya. 5 generasi. Itu baru satu versi kita ambil ya. Nah, baru satu versi, belum versi lain lagi nanti yang mengatakan di persidangan keturunan ke 29. Nah, kalau itu dia lebih tua dari bapaknya lagi, 29 ke 33. Nah, berarti dia lebih tua dari bapaknya 4 generasi, 29 tambah 4 itu 33. Nah, ini ada dua versi. Kedua versi ini sama-sama sahih. Sumbernya dari Bahar kedua-duanya. Di Wikipedia 37 itu, di Wikipedia beda lagi. Yang saya bilang ini kan dari pernyataan si Baharnya langsung. Yang di persidangan itu yang bilang bukan Wikipedia tapi Bahar. Yang mulia, anak cucu Nabi yang ke-29. Gitu. Diklarifikasi bilang bukan 28 tapi 38, katanya gitu lagi. Kemudian di haul bapaknya katanya bapak dia itu keturunan ke 33. Nah, itu. Pusing-pusing dari situ. Unyil. Klarifikasi 28 jadi 38. Bukan, klarifikasinya itu dia bilang bukan 28 tapi 38. Sebenarnya dia ingin menenggelamkan yang 29. Nah, dia bilang kan cuma selisih satu angka doang. Nah, cuma keliru satu angka doang, cuma khilaf satu angka doang, kurang lebihnya seperti itu. Jadi biar kalian merasa, oh iya sih, namanya orang biasa sih lupa dari 28 ke 38. Sama-sama 8 ke ujungnya, berarti bisa jadi dia khilaf ketika itu, ya kan? Padahal ketika itu dia nggak bilang 28 loh, dia bilangnya 29. Ya, jadi dilarikan ke 28, dipindah ke 28, 38 itu supaya lebih masuk akal. Ya. Masuk akal, namanya orang kan 28 apa 38 apa 48 gitu-gitu kan. 38 apa 48, 28 apa 38. Yang penting ujungnya 8. Jadi masuk akal kalau dia lupa. Padahal waktu itu dia nggak bilang kalau 28, bilangnya 29. Nah, itu sama-sama dari dia sumbernya. Gitu. Jadi bagi kalian nggak akan masuk akal karena kalian nggak paham bahasa mantik. Sedangkan di haul bapaknya itu dia lihat HP kalau nggak salah itu membacakan silsilah kurang lebihnya begitu ya. Yang dia bilang, ana punya abah Habib Ali bin Sumaid merupakan turunan ke-33. Itu. 33 lagi di situ yang ngomong dia juga. Yang ngomong dia juga. Keren kan? Itulah bahasa mantik. Biar paham kalian. Gitu. Iya, Bahar lihat HP. Jadi kalau dibilang lupa, masa lagi lihat HP juga gitu apa sebut lupa ajar, tapi faktanya kayaknya sabkul otak deh. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut bahasa mantik ya.
Kurang lebihnya seperti itu menurut pemahaman saya tentang alasan-alasan mereka. Atau bisa jadi waktu itu Bahar sengaja untuk ngetes kalian teliti nggak? Itu kayak Qurtubi waktu diskusi Banten itu kan, yang salah baca segala macam itu sengaja buat ngetes santri-santri. Ada yang ngeh nggak gitu. Lihat kitab bacanya kebalik dari kiri. Itu juga sebenarnya itu ngetes sebenarnya ya. Ngetes itu kalian itu koreksi apa enggak atau asal iya aja. Itu ngetes itu sama kayak waktu aksi bela Palestina tapi yang mereka bawa bendera Sudan ya. Bukan bendera Palestina, bendera Sudan, menyala Sudanku. Itu juga ngetes itu ya. Oke, gitu ngetes Refli Harun bisa jadi ya kan. Kotak Pusaka Tangerang, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada merujiknya ya Bung? Ada. Jadi itu anggap aja ngetes ya, ngetes. Keturunan ke-29, ke-28, 38, bapak 33. Itu ngetes itu. Kalian sebenarnya teliti nggak? Tiap dia ngomong itu kalian dengarkan nggak? Itu sebenarnya itu tujuannya ya. Jarang loh ulama yang mampu baca kitab dari kiri ke kanan. Bukan jarang bang. Itu limited edition itu. Satu-satunya setahu saya baru Bahar itu. Bukan jarang. Kalau jarang kan ada, cuman nggak banyak gitu kan. Ini bukan jarang itu. Tes kejujuran bisa juga atau tes ingatan kalian. Apakah kalian masih ingat atau kalian cuma asal iya aja tanpa mencerna. Ngetes kalian itu sebenarnya. Ya. Bang, 33 itu kalau derek-derek togel apa bang? Saya nggak paham saya bang yang gitu-gituan bang. Asli nggak paham saya. Ya, nggak paham saya. Kalau apa? Jika ujung kemaluan belum menyentuh, boleh menikahi ibu mertua. Itu ngetes kalian aja ya. Bumi ayo hadir lagi Bung, siap Bang Ahmad Ahlis Fikri. Nah itu ngetes kalian aja. Kalian masih ingat gak ayat tentang haram nikah itu siapa-siapa aja? Ngetes kalian itu. Kan ada di Al-Quran itu. Ada satu ayat itu panjang ayatnya yang menceritakan kategori-kategori yang haram dinikahi. Ya. Kalian masih ingat gak itu pelajaran itu gitu, ngetes itu ya. Temanya apa nih Bung? Udah tadi Bang di awal. Kalau pinjam jaket bulu balikin dong Bung. Itu nggak usah diungkit, ikhlasin aja ya kan. Ikhlasin aja. Mau jaket bulu, mau kacamata, mau atribut-atribut lain, ikhlasin aja. Itu nanti bukti cinta ente kepada Rasulullah di akhirat. Itu. Pangandaran hadir Bung Lubi, siap. Anak ada hajat besar. Itu ya. Jadi itu semua ngetes kalian. Itu. Karena nggak mungkin dia itu salah, nggak mungkin dia itu membuat kesalahan sefatal itu, gitu loh. Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak mungkin karena Rasulullah aja titip salam kepada beliau oleh mimpi orang lain, ya. Nah, kenapa nggak langsung ke Bahar Rasulullah datang ke mimpi Bahar? Karena Bahar masih merokok. Itu. Jadi kalian harus paham ya. Harus paham. Gitu. Orang di Tarim itu aja belum tumbuh kumis sudah jadi wali ya, apalagi yang udah tumbuh kumis. Oh, Cakup Jabar ya Kang Deddy,
kemungkinan besar terpilih. Amin insyaallah. Mang Dedi menang jadi Jabar 1, semoga amanah ya. Gitu ya. Apalagi? Bang, si Bahar pedangnya nyangkut di pohon pisang. Ya, udah kita bahas juga tadi ya. Udah kita bahas juga tadi itu yang dia ngetes ke pohon pisang itu nggak putus pohon pisangnya, ditarik nyangkut itu ya. Luar biasa ya. Jadi semuanya itu ngetes ingatan kalian, kejelian kalian, ketelitian kalian, apakah otak kalian masih menyala gitu. Ya. Apa ini? Muhammad Hasri. Wahai bangsa jin, hadilah kayak apa ini? Komenmu bang, nggak paham saya. Hidup bagaimana ini? Bahar artinya apa bang? Kalau dari bahasa Arab, bahar itu artinya laut. Kalau bahasa Arab ya. Fil barri wal bahr, di darat dan di laut gitu. Enak nggak bang jadi mukibin? Saya udah nggak mukibin. Kalau dulu waktu itu karena saya masih oget ya enak. Sebenarnya waktu itu saya menyusup ya. Menyusup. Namanya menyusup itu kita harus totalitas. Gimana sih Anda? Kan akhirnya saya omongin ini. Udah anggap aja yang baru saya omongin tadi itu cuma bercanda, nggak seriusan ya. Anda pertanyaannya itu tidak level kepada singa ya. Apalagi nggak? Yang cadas dong ya. Bang, kalau Habib di PHK atau Rungkat dapat uang pesangon nggak bang? Nggak tahu saya. Intelijen hitam itu saya waktu pakai kresek hitam nggak. Sekarang udah saya buang kreseknya ya. Operasi hitam gimana ngap? Udah hanyut. Udah hanyut operasi hitam. Hanyut udah isu itu. Katanya itu operasi hitam lah, katanya itu upaya untuk menolak Islam lah, segala macam ya. Jangan saling benci sesama ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kita nggak membahas cinta dan benci, enggak. Justru kita sangat-sangat positif thinking, berhusnudzon. Itu yang saya ajak kepada teman-teman ya. Bukan Anda ini udah kayak Buya Yahya ya, cinta dan benci ya kan. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kita dari tadi ketawa-ketawa ya. Tanggapan abang tentang Bahar yang nyenggol Deddy Mulyadi gimana bang? Udah tadi di awal ya, bukan nyenggol itu tapi teriak-teriak. Infus botol mineral juga hilang, iya itu. Ya. Bung Lubis, maukah bantu Habibah? Enggak. Saya nggak butuh itu. Mana tadi? Siapa tadi ya? Mulyana tadi ya, Endang Mulyana. Ya itu tanggapannya itu udah ya. Selagi membicarakan keburukan orang, itu berarti Anda belum mengenal Sang Maha Pencipta. Ampun suhu. Paling akrab. Anda udah deket ke Yang Maha Pencipta nggak? Atau udah mau menghadap ke Yang Maha Pencipta? Apa gimana? Saya nggak paham ya. Saya nggak paham komenan Anda ini apa. Jangan bilang Anda orang dalam ya. Jangan bilang Anda orang dalam. Komen lagi dong. Saya belum paham. Tolong lebih jelas lagi komennya.
Coba. Atau udah merasa dekat ke yang Maha Pencipta, apa gimana? Atau mau menghadap ke yang Maha Pencipta, apa gimana? Saya bukan mendoakan yang buruk-buruk loh, nggak. Kita nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, saya cuma bertanya, karena dari komennya ini saya curiga ini ya. Selagi membicarakan keburukan orang, belum kenal sama yang Maha Pencipta, ya kan? Kurang lebihnya gitu ya. Nah, bukannya dari tadi saya mengajak teman-teman semua berhusnudzon, ya kan? Semua akan terungkap nanti di hari kiamat, yang benar siapa, ya siapa yang benar, siapa yang salah. Itu sebuah kepastian, nah, ya. Itu sebuah kepastian. Hanya saja jangankan kita, ya. Para nabi dan rasul aja dianjurkan untuk berjuang. Para rasul itu berjuang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk paling mulia tetap berjuang, ya, tetap berjuang. Nabi itu makanya beliau itu Allah jadikan modal dan model untuk umatnya. Allah jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Itu yang mau dicontoh. Bukan diam berpangku tangan, udah biarin aja nanti juga akan ketahuan di akhirat, bukan. Ya. Gitu. Bang, jika mereka membuktikan berak emas di depan kita, kita semua, kita harus percaya enggak? Jangankan percaya enggaknya dulu, saya nggak mau lihat pembuktian itu. Kamu aja bang yang lihat. Saya nggak mau itu ngeliatnya. Jangankan mereka, saya boker aja di WC saya nggak lihat itu. Apain saya lihat? Jadi kalau di akhirat itu sebuah kepastian, ngap ya. Itu sebuah kepastian. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu sebaliknya juga begitu. Ya. Hanya saja kita dianjurkan untuk berjuang, berusaha. Bukan berpangku tangan, ya. Berusaha dulu, berikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Entah Allah ingin menunjukkannya di dunia atau di akhirat, entah Allah ingin memberikan balasan di dunia, entah di akhirat, yang penting usaha. Gitu, ya. Gitu konsepnya. Orang Nabi aja dari masa kanak-kanak aja sudah mengajarkan itu kepada kita. Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, belum lama masih muda udah piatu, tinggal sama kakek pun wafat, ya kan, menggembala kambing itu. Kemudian ketika remaja berdagang, ya. Itu Nabi itu, Nabi kita itu. Masa kita berpangku tangan, ya kan? Bang, surat referensi surga dari Habib masih ada? Nggak ada, ya. Nggak ada. Bisanya cot doang di... Saya tukang bacot, bang. Anda baru tahu, saya tukang bacot. Ada satu lagi channel saya, itu malah saya namai BL Tukang Bacot. Itu. Tukang bacot saya. Tukang bacot. Bukan orang yang sok suci dengan jubah sorbannya, kemudian saya ngebacot, saya bilang itu lagi berjihad. Bukan. Saya tukang bacot. Nah, saya dan Bang TJ dari dulu punya panggung namanya Pencot, Pentas Bacot. Gitu. Alhamdulillah. Mensos nggak tuh? Masa? Mana coba? Dia nulis mensos emang? Ntar, saya cari dulu. Menteri Sosial berarti ya. Medsos nggak? Bukan mensos. Berani transfer ke Bahar lagi nggak, Bung? Nggak berani. Jika nanti Habib ini bersanding dengan Rasulullah, kira-kira jawaban Bung Lubis bagaimana? Kira-kira saja, Bang. Kira-kira pun nggak mungkin.
Dalam hayalan pun itu nggak terjadi. Ya, gitu jawaban saya. Masuk akal nggak sih kira-kira? Ya, kalau ngomongin kira-kira ya, seorang yang katanya dalam dirinya mengalir darahnya Nabi, mewarisi nasabnya Nabi, kemudian menyerukan kepada orang supaya bongkar makam Nabi. Nggak usah keturunan Nabi, umat Islam aja nggak ridho itu. Nggak usah keturunan Nabi. Ya, makanya saya bilang dari dulu program yang ingin membongkar makam Nabi itu program siapa selain program Yahudi. Itu. Jadi meskipun cuma kira-kira, seandainya, segala macam, bagi saya itu pun tidak akan terjadi walaupun dalam hayalan. Tuh, ya, ngap Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, nama Anda ini bagus loh. Saya kalau lihat Anda komen itu saya teringat pondok saya dulu, Ma'had Syekh Ahmad Dahlan, pondok pesantren Eka Yuara, Sibuhuan Perang Lawas. Itu, Bang, Bahar kayak dapat dari mana uangnya? Udah saya jawab tadi nggak. Beliau itu usaha melelang siwak bekas, melelang sorban bekas, jual air doa dan seterusnya ya. Begitu. Jadi kita nggak boleh sebaliknya seperti yang tadi. Oh kalau nanti begini, kalau nggak terbukti begini-begini, awas kamu kualat, awas kamu mokat, modar, paeh sih nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Cukuplah mereka yang menyumpah serapahi ke orang-orang yang kontra dengan nasab Ba'alawi, mengatakan Yahudi lah, mengatakan komunis lah, mengatakan apalagi mengatakan menolak Islam lah, ya kan, mengatakan kualat lah, segala macam. Cukuplah mereka yang seperti itu ke kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh. Oke. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Ya. Antum sudah zuhad, akhi sudah. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat jasmani rohani, istiqomah iman Islamnya hingga akhir hayat, panjang umur. Oke. Bentar ya, ada nih saya baca dulu ini. Kotak Pusaka Tangerang. Dulu saya ragu bung, walau istri yakin mereka bukan keturunan Nabi, sampai ada keimat saya diledekin istri. Ya begitulah bang. Ya oke, sekali lagi terima kasih atas semua kehadirannya. Mohon maaf atas salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala Mang Deddy Mulyadi. Bravo.